Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal, katakan: Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yes, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, yes Jesus. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi kita kembali naikkan dari awal, katakan: Tuhan hadir di bait kudusnya. Ini kami Tuhan, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
hadirat kudus-Mu penuhi bait putra-Mu, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait putra-Mu, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait putra-Mu, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan memenuhi hadirat kudus-Mu penuhi bait putra-Mu, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. We worship You in this place. We worship You in this place, oh Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau kami tinggikan, Engkau kami angkat di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat kudus-Mu. Mari sama-sama berbahasa roh. Dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Jauh kami Tuhan. Yesus, Yesus. Kami Jesus, Jesus, Jesus. Engkau lebih cukup bagi kami. Yes. Hanya Engkau. Jesus, Jesus, Jesus.
devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my song will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in
Yesus. Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Huh. We bless you, Lord. Come on. Yang percaya katakan Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. sama-sama kita teriakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Melompat bagi Tuhan. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Pemilik kehidupan, hanya Yesus namanya. Pemilik kehidupan Sanggup yang sanggup menyelamatkan, Yesus. dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya say, oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready surga. Hey, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Tiada kuasa yang lebih dahsyat daripada Yesus Kristus Tuhan. Hanya Yesus yang hidup dan dahsyat. Yang percaya sama-sama kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, Oh, oh, oh. datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, Hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready surga, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready surga. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Woo! Jemaat Tuhan diberkati kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti memberkati kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik sebagai bukti ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Hanya di
Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan. Yes, Jesus. Kami
Holy Spirit. Kibaralaya sinaramakana. Kimarala jatakaranamaya shikara. Makanaraya shinaramatakaranamo. Hallelujah. Hallelujah. Himalaya shinaramo. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord God. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Maralaya ravaya shyara matana ramalaya shyara matakana ramalaya. Mari angkat tangan kita, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Agungkan Yahweh, tinggikan, oh haleluya. Naramu ya naramalaya Hallelujah. Oh, Yashikara Rabalaya Rabatakara Balaya Shara Rabatakara Rabalaya Shara Rabatakara Yana Rabalaya Shara Hallelujah. Masing-masing dengan Tuhan. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you. We welcome you, God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you in this place. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Shikana Ramaya Shina Ramataka. Baralaya Shina Ramataka. Shana Ramalaya Shana. We welcome you in this place, Lord God. Lord Jesus, we welcome you, Holy Spirit. Shidaramalaya Shadaramataka. Shikanaramaya Shikanaramaya Shadara. Imaralaya Shadaramataka Ramalaya. Yamaralaya Shadaramataka Ramalaya Ramalaya. Hallelujah.
Yamaralaya. Shikanara malaya shinaramo. Kokinara tanara matakia shikanore makaya shirara malaya. Shirara malaya shikarara laya. Konaya shikana, shikana ralaya. Hallelujah, hallelujah. Yamalaya shirara. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Every day, everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is every day. Everything lagi katakan, Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need. Lagi. One more time katakan everything. Everything I need is in you. Everything I need. Woo! Ayo sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Dia. Sorakan haleluya 1 2 3. Lebih keras lagi haleluya. Paling keras haleluya. Amin, 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 amin. Tuntun kami dengan firman-Mu, kami percaya kedahsyatan-Mu meliputi kami, menaungi kami, memenuhi kami, memberkati kami. In Jesus name, dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua bersuka cita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk. Kristus cukup buat kita, katakan amin. Ya, mohon izin untuk lepas masker. Apa kabar? Selamat hari Minggu.
Senang sekali bisa melayani saudara semua hari ini. Saudara bersuka cita? Oleh kanan kiri katakan kamu luar biasa hari ini. Sangat luar biasa. Karena Yesus yang luar biasa ada di dalam kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya, sementara kita menyembah tadi Tuhan taruh satu ayat di dalam hati saya. Dikatakan begini. Bagi dia yang sanggup, bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami. Jauh melebihi apa yang kita minta, jauh melebihi apa yang kita pahami. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Kata kuasa yang bekerja di dalam kita itu bukan kuasa yang bekerja dulu. Tetapi kuasa yang sedang bekerja hari ini dalam hidup kita. Katakan amin. Seperti kuasa yang dinyatakan. Firman ini dinyatakan buat setiap kita, dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Katakan bersama-sama, segala sesuatu. Kita butuh segala sesuatu hari-hari ini, betul ya? Dunia sudah mulai mengalami resesi. Indonesia itu di urutan ke-14 dari 15 negara yang akan mengalami resesi. Ya, Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa bersiap-siaplah. Tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semuanya. Sekalipun kita harus melewati yang namanya lembah bayang-bayang maut, lembah baka, kita masih tetap bisa melewatinya. Katakan amin. Sebab ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang menaungi kita. Setuju katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya hidup di dalam kemenangan Tuhan. 1, 2, 3. Kayaknya gak percaya saudara ngomongnya. Saya hidup dalam kemenangan Tuhan. Yang mantap, 1, 2, 3. Nah ini lumayan. Masih lapar kah? Ayo berdiri sama-sama. Saya hidup dalam kemenangannya Tuhan. 1, 2, 3. Wah lumayan. Sekali lagi ya. Sekali lagi yang paling kuat ya, dengan segenap kekuatan kita. 1, 2, 3, saya hidup. Ya. Tepuk tangan dong buat orang-orang yang menang, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan tema firman tentang hidup dalam kemenangan Tuhan. Dunia hari-hari ini seperti Rusia itu menghadapi Kroasia. Itu Rusia menunjukkan superioritas, menunjukkan betapa dia menjadi satu negara yang powerful. Lebih hebat dari Ukraina ya. Saya tadi ngomong apa? Kroasia ya. Oke, Ukraina. Iya. Sudah siang kayaknya ya, ngomongnya jadi salah. Oke, Ukraina. Jadi negara itu punya kemenangannya sendiri dan berusaha untuk dengan kekuatannya, dengan superioritas berusaha untuk menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari negara lain. Ya kan? Kemudian Jokowi, presiden kita, dengan kekuatan kekuasaan yang Indonesia sudah mulai diakui kan dalam pemerintahan di dunia luar, kemudian berusaha untuk menjembatani supaya Rusia dan Ukraina ini bisa jangan berperang terus lah, ya kan, berdamai-damai. Jadi negara punya kemenangan sendiri, atlet juga punya kemenangannya sendiri, dan mereka punya masa-masa kejayaan sendiri. Ronaldo, siapa lagi? Ronaldo Brasil, ya kan? Sekarang yang masih ada CR7 masih ada, yang sudah mulai kehilangan pamornya banyak sekali. Dulu kita kenal Muhammad Ali, benar nggak? Mike Tyson, orang-orang yang menang, orang-orang yang disebut sebagai penakluk, orang-orang yang kuat, yang hebat, yang keren, pemenang-pemenang lomba, pemenang-pemenang dan juara disebut sebagai orang yang terus-menerus. Kita dulu kenal yang namanya Rudy Hartono, ya kan? Juara All England berapa kali itu dia, dan kita sebut dia orang-orang yang menang, pemenang. Dan kita adalah orang-orang yang pemenang. Katakan amin. Masa ada saudara cuma lihat saya gitu aja. Kita adalah orang-orang yang pemenang. Saya mau sampaikan kepada saudara hari ini kita adalah orang-orang yang pemenang. Katakan amin. Siapa pemenang? Saya. Siapa pemenang? Siapa pemenang? Lebih keras lagi, siapa pemenang? Iya. Saudara adalah pemenang. Cuman satu syaratnya. Kenapa kita dijadikan sebagai pemenang? Karena dia sangat mengasihi kita. Cuman itu, nggak ada alasan yang lain. Pak Gunarto dijadikan sebagai pemenang cuman karena kita punya Bapa yang sayang sama kita. Cuman itu alasannya. Pastor Petrus dijadikan sebagai pemenang cuman satu alasannya. Karena dia mengasihi kita. Kita disebut sebagai pemenang bahkan lebih daripada pemenang oleh karena apa? Dia yang telah mengasihi kita. Cuman itu alasannya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita, bukan. Tapi karena dia.
Dan kalau dia ada di dalam kehidupan kita, maka yang nggak ada jadi ada. Yang nggak bisa jadi bisa. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Karena dia. Karena dia. Cuman karena itu. Tapi seringkali kita ini tergoda untuk apa? Menyombongkan diri. Orang-orang bilang, kalau orang Surabaya bilangnya apa Pak Gun? Sombong. Sombong. Ya. Kalau orang-orang bilangnya mahal. Orang Surabaya bilang apa? Mohol. Kan gitu. Orang-orang bilang larang katanya. Larang itu mahal. Orang Surabaya bilang apa? Luarang. Kebacut itu katanya keterlaluan. Orang Surabaya bilang apa? Kebuacut. Terlalu. Saudara, kita ini disiapkan Tuhan, ditakdirkan Tuhan, punya destiny. Kita orang yang menang. Katakan amin. Bukan karena keadaan di sekeliling kita mendukung. Sekalipun keadaan sekeliling kita enggak mendukung. Kita ini orang yang menang. Karena kita ada di bulan di mana kita melayani, temanya melayani. Saya mau cerita tentang pelayanan. Saya waktu SMP. Enggak ada yang pakai jeans belel ya. Dulu terkenal jeans belel. Ya, ada yang pakai jeans belel. Nah, ini Bapak ini pakai jeans, baju jeans ya. Tapi kurang belel kayaknya ya. Siapa yang jeansnya belel? Celananya, roknya? Oh, enggak ada ya. Saya pakai jeans putih, Pak. Waduh, Pak Gun pakai jeans yang gelap ya. Waktu itu jeansnya biru banget, biru genjreng gitu ya. Lalu kemudian saya pakai baju kotak-kotak warna hijau, lengan pendek. Hijaunya juga hijau genjreng gitu, apa hijau terang. Lalu kemudian saya pakai sepatu basket. Yang tinggi, tinggi, sepatu basket yang tinggi. Sekarang kan lagi musim ya, sepatu Nike yang tinggi-tinggi itu. Nah saya waktu itu pakai sepatu yang tinggi, warna putih, nggak pakai kaos kaki. Terus waktu saya ngantarkan kakak saya untuk pelayanan, dia pelayanan tari-tarian tamborin waktu itu. Saya cuma nganterin aja, ada satu kelompok pelayanan yang ngajak saya keluar kota dari Surabaya. Mereka cuma datang malam itu, terus besok pagi-pagi udah pulang. Nah saya siangnya itu nganter ke tempat kumpulnya mereka. Saya cuma nganter terus mau pulang gitu. Ternyata ketua rombongannya, ketua pelayanannya bilang gini, Fik kamu ikut aja gitu. Kamu ikut aja. Saya mikir dong, kan nginep. Saya nggak bawa persediaan apa-apa, perlengkapan mandi nggak bawa, baju juga nggak bawa, ya cuma baju di badan. Tapi Tuhan itu tolong, Tuhan itu gerakkan saya untuk saya ikut gitu loh. Jadi waktu itu, saya umur berapa ya SMP ya kira-kira ya? Ya 12 lah, 12-13. Saya sudah setinggi ini loh. Cuman beratnya nggak seberat ini kan gitu. Saya waktu itu masih berat kira-kira 59. Bayangkan tingginya segini beratnya 59 Pastor. Ya udahlah gitulah kira-kira. Terus saya ikut. Nah, yang tahu saya ikut ini cuman saya dengan ketua rombongan pelayanan itu. Kan malam itu, siang itu kita berangkat, sore siap-siap, malam pelayanan, besok udah pulang. Kira-kira gitu. Nah, kalau bapak-bapak pergi ke pelayanan yang model gini, saya tahu yang dibawa itu sedikit mungkin. Setuju ya? Kalau ibu-ibu, istri-istri ya mau pelayanan 1 hari, 2 hari, nginepnya 3 hari, 4 hari itu yang dibawa itu gerombolannya itu banyak kan gitu. Banyak ya. Sepenuh mungkin dan sepenuh hati. Yang bisa dibawa semua, nggak boleh ada yang ketinggalan kan gitu. Mulai dari rambut, mulai dari muka, mulai dari semuanya itu dibawa gitu. Kalau bapak-bapak sesimpel mungkin, kalau nggak perlu dibawa ya nggak usah dibawa kan gitu ya. Setuju ya bapak-bapak ya? Setuju ya, betul ya? Oke. Sampai di sana ternyata mereka itu udah janjian di pelayanan itu. Ada satu yang ketua rombongan itu dia mimpin khotbah. Dia akan khotbah, kemudian yang lainnya yang ikut sama-sama itu nyanyi dulu, vokal grup dulu di depan. Dan waktu vokal grup janjiannya pakai baju batik. Baju batik, ya kan? Sudah tahulah kalau zaman-zaman tahun-tahun itu batik celananya nggak boleh begini kan? Nggak boleh sepatunya. Oh ya, kayak gini kan sepatunya, sama seperti yang saya pakai. Kan kira-kira begitu. Sementara saya waktu ikut di situ, saya pakai apa? Baju lengan pendek, kotak-kotak warna hijau, jeansnya, ya sepatunya
Sepatu kets yang basket yang tinggi, warna putih. Jadi kontras kan gitu sama mereka. Nah ini persoalannya, waktu kita siap-siap sampai di sana, kita siap-siap jam-jam 5 gitu, semua pada mandi kan. Bapak-bapak itu lihat saya, dia bilang gini, kamu nih ikut nggak ada persiapan ya? Karena dia nggak tahu kalau memang saya nggak persiapan kan ikut ke situ. Cuman langsung diajak, spontan gitu loh. Terus saya bilang iya, ya tadi diajak jadi ikut gitu. Loh kamu jadi nggak bawa baju batik dong? Kita nih mau nyanyi loh nanti. Nyanyi ini semua pakai seragam batik, nggak bawa, ya cuman bawa baju ini. Terus apa yang terjadi kira-kira menurut saudara? Apa yang terjadi? Orang yang tanya ini dia buka tasnya. Dia keluarin baju batik lengan panjang, bukan lengan pendek loh ya. Dikeluarin sama dia, terus dia bilang, kamu pakai ini ya Vic. Saya mau ngomong, baju ini cocok-cocokan ukurannya, kan gitu. Saya pakai ini bisa cocok di saya, belum tentu cocok di Pak Gunarto. Belum tentu cocok dengan bapak-bapak yang lain, betul ya? Kan ada size-nya dan ada panjang tangannya kan kita nggak sama juga. Waktu saya pakai batiknya ini, di badan saya itu bisa pas loh. Ada solusi kan? Keren ya? Meskipun saya spontan loh. Saya nggak janjian sama bapak ini, Pak bawa batik lagi ya? Enggak. Dia bawa, terus saya tanya, Bapak pakai apa? Saya bawa ini batik. Loh, biasanya Pastor Petrus kalau pergi bawa 2 batik atau 1? 1 dong, ngapain bawa 2? Kan gitu. Cukup 1 aja yang dipakai. Yang satunya ngapain berat-beratin tas? Setuju ya bapak-bapak ya? Dia bisa bawa 2. Dan dia pakai gitu. Yang satunya saya pakai. Puji Tuhan. Yang kedua, celana nih. Ya, kaki saya kan panjang kan gitu. Panjang. Terus bapak yang lain waktu ngelihat saya di depan cermin itu dia bilang gini, kamu nih jangan malu-maluin kita. Waktu itu kan gak ada zamannya batik pakai jeans kan gak ada. Kalau sekarang kan wah sudah tabrak-tabrak aja. Dulu enggak, dia bilang kamu jangan malu-maluin loh, kita nanti nyanyi loh ini. Semuanya pakai rapi-rapi, kamu kayak gini celananya apa-apaan ini. Saya dimarahin. Padahal dia nggak tahu kalau saya ini lagi spontan aja datang ikut pelayanan itu. Nggak ada persiapan. Terus dia bilang gini, orang yang marah-marahin saya, dia bilang tunggu bentar ya, tunggu situ. Dia ambil apa? Celana dari tasnya dia. Ngayo bapak-bapak kalau bawa celana gini, bawa celana berapa? 1 malam nginep. Hah? Biasanya kan bawa 1 doang, terus bawa celana pendek, bener ya? Iya enggak? Iya kan? Ini dia keluarin celana dari tasnya, terus disuruh saya pakai. Coba kamu pakai celana ini. Celana kita kan belum tentu sama ukurannya Pastor Petrus. Bener enggak? Pinggangnya, panjangnya. Tapi sudah tahu waktu saya pakai celana yang dikasih sama orang ini untuk saya pakai, itu bisa pas tuh. Di pinggangnya juga enggak sempit, panjangnya juga pas, enggak cingkrang, enggak kepanjangan, pas di kaki saya. Keren ya? Keren ya? Saya ngalamin ini loh. Saya spontan waktu itu, enggak ada persiapan. Terus saya lihat lagi ke bawah, kan turun lagi ke bawah. Sepatunya, eng kan gitu. Ya kan kalau gini kan masih oke, kalau Pastor Gun pakai itu kan masih oke gitu loh. Saya pakai sepatu, pakai ini semuanya udah oke, celana sama batiknya sudah keren gitu loh. Sepatunya pakai sepatu putih, sepatu kets, pakai sepatu basket, nggak pakai kaos kaki lagi. Gimana Pak? Jangan ngangguk-ngangguk aja Pak. Bapak dengernya ngangguk-ngangguk, saya yang berdiri di situ gimana? Ayo, sudah malu apa enggak? Saya sendiri malu loh. Ini Tuhan jangan cuma separuh-separuh dong ngasih solusi, yang lengkap dong kan gitu. Oke, saya tanya, Pastor Petrus kalau pergi bawa sepatu itu berapa? 2 dong, kanan kiri dong. Tapi sepasang kan, paling enggak sandal. Benar enggak? Sama sepatu yang mau dipakai untuk itu. Tapi terus ada orang yang lain loh dalam rombongan itu. Jadi satu ngasihin saya baju, ini bapak-bapak semua. Satu lagi ngasihin saya celana, terus dia suruh saya pakai sepatu. Jadi saya dipinjemin sepatu sama dia, kaki saya ini agak besar loh. Kira-kira berapa ya kaki saya ini? Ya kira-kira itu. Terus dia kasih sepatu sama saya suruh pakai.
Coba kamu pakai sepatuku ini. Baju cocok-cocokan, celana cocok-cocokan. Sepatu juga kan ada size-nya. Iya kan? Saya coba masuk ini. Oh kok pas ya, enak ya? Enggak longgar, enggak sempit juga gitu. Pas di kaki, terus dia keluarin kaos kaki. Harganya, kalau saya sebut harganya kira-kira ingat enggak tahun berapa? Harganya 3.800. Tahun berapa ya? Ya tahun-tahun itu loh. Jadi saya enggak dikasih kaos kaki bau, enggak. Saya dikasih kaos kaki baru untuk saya pakai. So ini yang Tuhan mau ngomong. Waktu saya di depan cermin, saya bilang gini, Tuhan saya datang pelayanan, saya enggak punya persiapan. Tuhan lihat hatiku, Tuhan tahu kerinduanku. Aku enggak bawa baju, aku enggak bawa celana, aku enggak bawa sepatu, aku enggak bawa seperti apa yang mereka siapkan dari rumah. Terus Tuhan ngomong kayak gini, kamu ingat Salomo dalam segala kemegahannya enggak pernah berpakaian seindah salah satu bunga yang ada di padang. Dalam semua kemegahan Salomo, dengan kekayaan, kemewahan, kehebatan yang dia punya, dia enggak pernah berpakaian sebagus salah satu bunga yang ada di padang. Saya nangis. Tuhan itu ngomong kayak gini, kamu enggak siap, it's okay. Aku sudah siap buat kamu. Kamu enggak tahu gimana kamu mempersiapkan diri untuk pelayanan, tapi aku siapkan lewat orang-orang ini. Jadi Tuhan itu dandani saya dari baju, celana, sepatu. Didandani Tuhan sama seperti Tuhan itu dandanin Salomo. Jadi maksudnya saya mau ngomong kayak gini, saudara. Kadang-kadang kita lebih berpikir tentang hal-hal yang tampilan luar. Tampilan luar menurut kita lebih penting. Tapi ternyata buat Tuhan lebih penting tampilan yang ada di dalam. Dimulai dari hati kita. Saya seringkali ngalami kayak gini Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini sulit ya. Sulit kan? Betul, sulit sekali ya. Sebelum pandemi masih hahaha, ketawa-ketawa. Begitu mulai pandemi, udah mulai cemberut. Enggak ada ketawanya, kan gitu. Hemat ketawanya hemat banget gitu. Irit banget gitu. Setelah pandemi, what next? Terus mau ngapain ini setelah pandemi? Kita belum bisa ketawa lebar, betul ya? Masih sulit. Jadi kayak kita ini lagi nata lagi, ngatur ulang lagi, di reset lagi semuanya, ditata kembali. Tapi Tuhan itu suka ngelakukan kayak gini. Saya itu dulu pernah berpikir gini, dan buat saya ini pikiran natural. Saya mikir gini, waktu awal saya menikah tahun 2000. Sewaktu awal saya menikah saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, itu baru Krismon ya. 98 kan kita Krismon. Terus semua sudah mulai naik, merangkak naik kan harga-harga. Saya cuma mikir kayak gini, natural. Dan menurut saya normal, saya bilang gini, Tuhan, kalau semuanya pada naik, gimana bayarnya? Cuman gitu. Bener gak? Saya bukan bisnismen loh Bapak Ibu. Saya dipanggil Tuhan melayani sepenuh waktu. Jadi waktu semuanya naik, saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan kalau semuanya naik ini bayarnya gimana? Duitnya gimana dong? Normal kan? Apalagi ibu-ibu kan gitu. Normal gitu. Nanti gimana? Bayangannya itu udah ngeri kan gitu. Nanti gimana? Udah jauh banget kita mikirnya. Tapi tiba-tiba waktu itu ya, saya itu bisa dapatkan satu kalimat kayak gini. Kamu itu menghina aku. Buat saya normal kan. Ya gimana dong bayarnya? Mikir kayak gitu tuh normal buat saya. Manusiawi, betul ya? Harus bayar gini. Kalau nggak ada duitnya, terus gimana kita bayarnya? So tiba-tiba Tuhan itu seperti ngomong, dan saya seperti diginin. Wah, kamu itu menghina aku. Wey,
Kamu itu menghina aku. Kamu pikir aku nggak bisa berkati hidupmu. Buat kita seringkali kita nganggap normal biasa. Tapi enggak loh. Enggak. Jadi yang di dalam ini ternyata bisa mempengaruhi yang di luar. Makanya firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pelihara itu. Karena dari situ sumber kehidupan. Ternyata hidup yang di luar itu akan dipengaruhi banyak, dipengaruhi dengan yang ada di dalam ini. Nah sekarang itu dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan siapa? Berarti hati kita lebih penting dari hidup kita. Setuju? Setuju? Karena dari hatimu, hidupmu akan dipengaruhi. Dari hatimu, itu jadi sumber kehidupanmu. Jadi apa yang kita simpan di dalam hati, itu akan mempengaruhi hidup kita. Siapa yang ada di dalam hati kita, itu akan mempengaruhi hidup kita. Bapak Ibu sudah bisa jawab sendiri, apa yang disimpan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kan gitu. Dan Tuhan ajari saya banyak hal, termasuk seperti ini. Banyak orang itu gini, katanya ngomongnya percaya sama Tuhan. Mulutnya ngomong, aku percaya Tuhan. Tapi kenyataannya, enggak. Banyak kita katanya ngakunya percaya sama Tuhan, tapi kenyataannya enggak. Buktinya apa? Saya tadi. Saya mikirnya udah kemana-mana. Nanti gimana bayarnya? Loh katanya kamu percaya sama Tuhan. Tapi mikirnya kemana? Berharapnya kemana? Banyak orang Kristen hari-hari ini sulit kan. Pastor didatengin konseling sama pastor, ditambahin masalahnya jemaat. Pastor saya sulit, butuh duit gini-gini gimana ya? Ya gimana dong? Pastor punya masalah juga. Begitu jemaat datang, masalahnya nambah 1. Begitu 10 jemaat datang, nambah 10 ya Pastor Petrus ya. Begitu 20 orang telepon Pastor Petrus, nambah lagi jadi 20, 30. Satu belum clear, nambah lagi. Dan tambah-tambah. Terus Tuhan cuma kasih pemahaman kayak gini. Ada orang yang katanya percaya, tapi sebenarnya nggak percaya. Tapi Tuhan sedang ngajarin kayak gini. Kalau saya percaya sama Tuhan, saya nyembah, sebelum saya nyembah, saya udah percaya sama Tuhan. Setuju ya? Kalau saya percaya sama Tuhan, sebelum saya terima sesuatu, saya udah percaya sama Tuhan. Bahwa saya terima itu. Setuju ya? Kalau saya percaya sama Tuhan, sebelum saya menyembah Tuhan, saya udah percaya sama Tuhan. Tapi banyak orang yang katanya percaya, tapi waktu dia nyembah Tuhan, dia gak percaya. Jadi dia menyembah, tapi dia gak percaya. Dia nyembah, pikirannya kemana-mana. Dia berdoa, tapi pikirannya kemana-mana. Tapi dia gak percaya. Pelayanan, sama. Katanya percaya, tapi dia pelayanan gak ada iman di situ. Nah Tuhan balik. Satu konsep yang Tuhan berikan kepada saya seperti ini. Meskipun kamu gak pelayanan, tapi ketika kamu percaya sama Tuhan, kamu tuh sudah ngelain Tuhan. Tuh berarti kita gak usah pelayanan dong. Bukan. Maksudnya gini. Umumnya hamba Tuhan itu ketika dia melayani, kemudian setelah dia melayani, dia dapat apa? Persembahan kasih dong. Benar ya? Hamba Tuhan kan rata-rata begitu, melayani, kemudian terima persembahan kasih. Jadi banyak orang melayani karena PK. Tapi Tuhan taruh di hati saya, karena PK kita melayani. Duh, apa bedanya dong? Banyak orang yang melayani karena PK.
Tetapi Tuhan ubah karena PK kita melayani Tuhan. Sama dong? Enggak. Jadi PK yang pertama itu kita ngomong tentang persembahan kasih. Banyak orang melayani karena triggernya persembahan kasih. Setuju ya? Betul nggak? Kalau nggak ada trigger ini ogah-ogahan, males-malesan, betul ya? Karena ini dorongannya. Tetapi yang saya bilang dengan PK yang kedua, karena PK kita melayani. PK yang kedua ini adalah karena pengorbanan Kristus kita melayani. Amin. Dan pengorbanan Kristus berkata apa? It is finished. Sudah selesai, udah lunas. Udah dibayar semua. Udah ditanggung semua. Udah diselesaikan semuanya. Udah di cover semuanya. Udah dibungkus dengan berkatnya. Semua sudah ready buat kita. Jadi karena sudah ready, sudah di cover, sudah dikerjakan Tuhan, baru kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan ngejar itunya, PK-nya. Tapi karena sudah Tuhan siapkan semuanya, makanya kita dipanggil untuk melayani. Pastor Petrus cerita waktu diutus pertama kali ke Jakarta. Gimana? Bagaimana? Butuh pertolongan. Istrinya butuh pertolongan. Anak-anak butuh pertolongan. Setiap bulan butuh pertolongan. Tapi Tuhan sudah cover semuanya. Tuhan yang cover, makanya Tuhan yang panggil. Katakan amin. Dan dilengkapi semuanya. Saya mau cerita gini. Banyak kali tanpa saya melayani, karena sudah disediakan Tuhan. Tanpa saya ke sana, misalnya gini. Oh, di sana ada berkat ya. Kemudian saya melayani di sini. Dan karena saya melayani, makanya saya menuju ke sana kan. Oh, berkatnya sampai ke saya. Betul ya? Tapi Tuhan ngajarin beda. Saya di sini udah percaya sama Tuhan. Saya belum melayani, tapi saya sudah percaya sama Tuhan. Saya belum melakukan apa-apa nih. Belum khotbah, belum sharing, pokoknya do nothing lah, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi saya udah percaya sama Tuhan. Suruh tahu, ini bisa datang ke saya. Saya nggak ke sana, ini yang ke sini. Dan itu seringkali terjadi. Bukan kita yang ngejar-ngejar ke sono, tapi yang di sono ngejar-ngejar kita ke sini. Dimanapun kita pergi dikejar, kayak Elia dalam masa yang sulit. Elia ada di tepi sungai Kerit, dia dikejar sama yang namanya Gaga. Dan Gaga itu bawa berkat. Sudah disiapin sama Tuhan. Roti dan daging. Elia duduk di sini. Gaganya nguber ke sini. Iya, benar nggak? Emangnya Elia di tempat itu terus gini bengong? Enggak kan. Sungai Kerit ini kan panjang. Kadang-kadang Elia jalan ke sana. Elia ada di sini. Gagaknya nguber ke sini. Bawain roti dan daging. Jadi bukan karena tempatnya kita diberkati. Karena siapa yang ada di dalam hati kita, itu yang membuat kita diberkati Tuhan. Ayo tepuk tangan dong. Satu kali ya saya mau cerita, istri saya itu kepingin ke Solo. Saya udah cerita ya kemarin ya. Istri saya kepingin ke Solo karena diundang oleh adiknya Pastor Yusa di Solo. Mau mantu gitu. Mereka ini melayani di Semarang, tapi acara pemberkatannya di Solo. Nah terus saya ditelepon, kapan Pastor datang, acaranya Sabtu dan Minggu gitu. Yang lainnya itu disuruh pilih Sabtu atau pilih Minggu. Lalu kemudian Pastor Untari, adik ipar dari Pastor Yusa bilang, Pastor datang Sabtu Minggu ya. Terus saya bilang, ya saya rundingan dulu sama istri ya. Terus kita ngobrol-ngobrol, istri bilang, oke, kita mau berangkat. Tapi masalahnya nggak ada duitnya ini kita ini. Jadi buat pos ini, uangnya itu sudah ada di situ semua. Terus habis itu, ya udahlah, kan kita mau pergi. Kita bilang, oke ya, oke kita datang Pastor. Kita udah ngomong, datang. Duitnya, istri saya cuma ngomong kayak gini.
Bukan lipat tangan, tutup mata, kusuk, enggak. Siang, tidur siang, istirahat, ibu rumah tangga, udah selesai semuanya bersih-bersih rumah, habis makan siang, terus sebelum tidur cuman ngomongnya kayak gini. Tuhan, seandainya ada 3 juta. Seandainya ada 3 juta dari Malang ke Solo, PP sama hotelnya sama makannya. Seandainya ada 3 juta Tuhan. Bolehlah kita ke Solo ya. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Terus saya pulang dari kantor, dari gereja. Saya lihat dia, kok tidur? Ya aku habis doa. Seandainya ada duit 3 juta. Kita berangkat, asik. Ya tadi cuma ngomong gitu doang, seandainya ada 3 juta. Duitnya kan belum datang. Ya udah tunggu aja, saya bilang, tunggu. Terus sudah tahu, jam 6:30 saya ditelepon teman diajak makan. Udah lama gak ketemu di Malang, keluar. Jam 7 ada orang yang WA saya. Pastor, kami mau memberkati pastor. Saya enggak dalam keadaan saya melayani Tuhan, saya tidak sedang dalam keadaan sharing firman Tuhan, saya tidak sedang melakukan kegiatan rohani, pelayanan, no. Tapi WA-nya bilang, pastor kami mau memberkati pastor. Oke, saya lanjut lagi ngobrol sama teman di mobil ini kan, mau makan kan gitu. Dia ngejar lagi, pastor tolong dikirim nomor rekeningnya. Kan gitu. Oke, thank you ya, bentar ya, saya ngobrol lagi asik. Ngejar terus ini yang WA. Sekarang, kirim sekarang pastor, jangan lama-lama, GPL, gak pakai lama, kirim sekarang. Ya bentar. Akhirnya saya bilang sama, ntar ya, saya ini ngejar terus nih. Saya kirim nomor rekening saya ke dia. Terus gak lama dia kirim bukti transfer ke saya. Terus dia di situ tertulisnya kayak gini, berhasil 3 juta, berhasil 3 juta. Terus saya ngomong sama dia, loh kamu itu gak pernah kirim sebanyak ini ke saya. Biasanya itu paling banyak dia segini gopek. Bukan gopek tial, gopek ceng. Cuman segini, gak pernah lebih gitu loh. Kurang banyak, 300 ya. Kok kamu banyak sekali ngasih ini? Jangan pikir angkanya Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita ini karena ada sesuatu di balik ini. Dia ngomongnya kayak gini. Itu angka yang Tuhan taruh di hati saya untuk berkati pastor. Kaget saya. Itu angka yang Tuhan taruh di hatinya dia untuk ditransfer ke saya. Istri saya ngomong seandainya ada 3 juta. Saya nggak ngejar ke sono. Saya cuma di sini. Diajak makan, nggak pelayanan, ngajak makan, tapi Tuhan lihat hatinya. Percaya sama Tuhan. Komitmen sama Tuhan. Sepakat sama Tuhan. Ngandalin Tuhan. Nggak perlu melakukan yang macam-macam. Bukan berarti saya ngajarin, oh nggak usah pelayanan kalau gitu. Enggak. Bukan. Meskipun kita belum pelayanan, Tuhan sudah berkati kita. Setuju ya? Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah berkati kita. Amin. Sebelum kita menyembah, Tuhan sudah berkati kita. Kenapa? Karena dia lihat iman. Ada orang desek-desekan di sekelilingnya Yesus. Betul ya? Terus kemudian tiba-tiba ada kuasa yang keluar dari tubuhnya Yesus. Dia lihat semua, siapa yang membuat kuasaku ini keluar? Petrus bilang, gak tahu tak Tuhan. Ini semua ini keruntelan di sini. Bahasa keruntelan apa ya Jakarta ya? Berkerumun, gerombol semua desek-desekan gini, senggol sana, senggol sini. Gak tahu tak Yesus. Kalau semuanya kayak gini nih, tapi ada kuasa yang keluar. Semua dekat sama Yesus, semua kesenggol Yesus, semua pegang Yesus, tapi gak ada kuasa yang keluar dari Yesus. Tapi satu orang perempuan, dia pegangnya dengan iman. Kuasa itu turun. Banyak orang berdoa, gak ada iman di situ. Gak ngapa-ngapain, gak ada apa-apa.
Banyak orang menyembah, nggak ada iman di situ, nggak ada apa-apa. Banyak orang melakukan segala sesuatu yang disebut dengan pelayanan, tapi nggak ada iman di situ. Bukan casing luarnya, tapi dalamnya. Iklan itu jual casing luarnya, isinya sama. Luarnya aja yang diganti-ganti, bungkusnya aja yang diganti-ganti. Isinya sama. Kemenangan itu karena Tuhan ganti isinya. Saya ini kalah, saya ini orang pemalu, saya ini orang minder, saya ini orang yang gagal, saya ini orang yang pesimis. Semua yang jelek itu ada di saya. Tapi Tuhan ganti dalamnya. Diisi sama Dia, bukan diisi sama yang lain. Cuman diisi sama Dia yang punya surga, yang punya bumi. Diisi di dalam hati ini. Jadi saya bisa punya ini, saya punya itu, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu, saya bisa melayani, saya bisa berdoa. Saya ngerti tentang ini karena yang punya surga, yang punya bumi ada di dalam kita. Baca 2 ayat ini, setelah itu kita berdoa. Coba dibuka multimedianya, cuma 2 ayat itu. Korintus 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Yuk baca 1, 2, 3. Tapi syukur kepada Elohim yang kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Berarti kita gak punya dong. Banyak yang kita gak punya. Tapi ayat ini bilang apa? Saya bersyukur sama Tuhan karena Dia kasih untuk kita. Kemenangan, Dia punya kemenangan. Dia kasih kemenangan buat kita. Amin. Kekuatan, kita ini banyak lemahnya. Kita ini fragile ya. Gampang pecah, rentan. Tapi Dia punya kekuatan. Dia kasih kekuatan. Kita ini seringkali putus asa. Kita seringkali patah arang. Tapi Dia punya masa depan. Dia kasih masa depan sama kita. Katakan amin. Kita banyak gak punya, tapi ayat ini bilang apa? Kita bersyukur kepada Elohim. Berikan kepada kita kemenangan. Kemenangan di rumah, kemenangan di pekerjaan, kemenangan di keuangan, kemenangan di tubuh, kesehatan, kemenangan di semua area hidup kita. Dia berikan kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat ayat ini. Katakan amin. Katakan sama-sama ayat ini buat saya. 1, 2, 3. Kita gak punya, tapi Tuhan kasih. Amin. Yang kedua, ayat yang kedua, baca. 2 Korintus 2 ayat 14. Dimulai dengan kata syukur lagi. Jangan ngomel ya, stop ngomel. Mulai bersyukur. Ngomel karena kita merasa kita gak punya. Tapi bersyukur karena kita punya banyak. Amin. Baca ayat ini dengan suara kuat, 1, 2, 3. Syukur bagi Elohim yang selalu membimbing kami ke dalam kemenangan di dalam Kristus. Dan yang menyatakan keharuman pengenalan akan Dia melalui kami di segala tempat. Artinya gini, kalau Dia selalu membimbing kita, artinya apa? Kita selalu punya kesempatan. Saya ulang lagi ya. Kalau Tuhan selalu membimbing kita, Tuhan yang bimbing, kalau coach yang bimbing, trainer yang bimbing, pelatih yang bimbing, satu tim sepak bola, bisa menang? Ada pelatihnya dong, dilatih, dibimbing. Betul ya? Motivator yang bimbing, bisa menang, bisa sukses? Bisa. Ayat ini bilang apa? Ada Elohim yang punya semuanya, yang hebat, yang maha semuanya. Dan Dia selalu bimbing kita. Ada kesempatan? Sedikit kesempatan? Banyak kesempatan. Jadi kalau hari ini, kita bisa sempat menang enggak? Yang membimbing, selalu membimbing kami kemana? Ke dalam kemenangan. Saya tidak ngomong di luar Kristus. Saya ngomong kita yang di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus? Kita in Christ? Kita di dalam Kristus kan? Berarti kesempatan untuk menang tersedia, terbuka lebar. Banyak buat kita. Katakan banyak, 1, 2, 3. Jadi kalau Tuhan selalu bimbing kita dalam kemenangan, hari ini ada kesempatan menang enggak? Hari ini, 1 kali 24 jam. Ada? Bisa kita alami kemenangan hari ini. 1 minggu bisa? 1 bulan bisa? 1 bulan, 1 tahun bisa. Setiap hari bisa. Anytime bisa. Karena Dia selalu, artinya continue. Gak pernah berhenti, gak pernah stop.
terus berjalan, terus terjadi, terus dia lakukan. Bukan dengan kuat gagah saya dan saudara, tapi dengan kekuatan dan gagahnya Tuhan. Dengan kekayaan, dengan kemuliaannya Tuhan. Dia berkati kita, dia pelihara kita. Kalau dia sanggup selamatkan kita, bawa kita ke surga, dia sanggup selamatkan dan pelihara kita selama kita masih hidup di bumi ini. Katakan amin. Ayo kita berdiri sama-sama. Toleh kanan kiri saudara, katakan kamu pemenang, kamu hebat, kamu luar biasa. Mau lihat kemenangan Tuhan di keuangan saudara? Mau lihat kemenangan di dalam keuanganmu? Siapa mau lihat kemenangan dalam keuanganmu? Siapa mau lihat kemenangan dalam keuanganmu? Loh, saya mau tanya lagi, siapa yang mau lihat kemenangan Tuhan dalam keuangan saudara? Lihat banyak atau lihat sedikit? Menang banyak atau menang sedikit? Ngomong sama sebelahnya, menang banyak ya. Lo judi dong? Enggak. Surga enggak pernah bangkrut men. Guys, saudara, Tuhan, surga enggak pernah bangkrut. Malaikat enggak pernah woro-woro sama kita. Stop berdoa ya. Pak Gun, stop berhenti berdoa. Bu Lilis, stop berhenti berdoa. Pastor Petrus enggak usah doa lagi. Kenapa? Udah habis stoknya di surga. Habis tekor surga. Enggak pernah gitu, enggak pernah ada ceritanya. Tapi ada ayat yang bilang kayak gini. Dengar baik ya. Ada ayat yang bilang kayak gini. Di mana saudara berdiri hari ini dengar ayat ini. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bukan karena kekayaan kita, tapi karena kekayaannya Tuhan. Bukan karena kemuliaan kita, bukan harga diri kita, tapi harga dirinya Tuhan. Tuhan gak pernah kalah, Tuhan gak pernah gagal, Tuhan itu gak pernah salah. Kalau dia berkati saudara, engkau akan diberkati hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Ayo tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus. Katakan, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Lagi katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Biar musik saja, biar musik sih, angkat tangan saudara. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu, duta Kristus, warga surga yang mengikuti ibadah hari ini. Kristus cukup bagimu, Kristus cukup bagimu, Kristus cukup bagimu, Kristus sangat cukup bagimu. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan hari-hari ini ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagi dia yang sanggup melakukan segala sesuatu, jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari apa yang kau minta, dari apa yang kau pikirkan, dari apa yang kau doakan, lebih daripada cita-citamu, lebih daripada imajinasimu, lebih daripada impianmu. Bagi dia yang sanggup melakukan sesuai dengan kuasa yang bekerja, yang sedang bekerja hari ini di dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu. Setiap tangan yang terangkat sore hari ini, engkau bekerja, engkau bekerja, engkau sedang bekerja jauh lebih banyak. Engkau sedang bekerja di dalam segala sesuatu jauh lebih hebat dari apa yang mereka minta, mereka pikirkan, mereka doakan, sesuai dengan kuasa-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan setiap mereka. Aku percaya Engkau yang menguatkan kami, aku percaya Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Hari ini kami menang, minggu ini kami menang, bulan ini kami menang, sepanjang tahun ini kami menang, bahkan sepanjang hidup kami
kami alami kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya doa ini dijawab, sama-sama kita katakan amin.